Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kaitopra. Ini merupakan video panjang pertama di channel ini. Dan kali ini, Mimin mau ngebahas perkembangan anime dari masa ke masa. Di awal, Mimin mau menjelaskan sedikit bahwasanya anime itu dibuat dengan proses frame by frame. Yang mana dalam satu detik gerakan di anime itu biasanya menyajikan 8-24 lembar frame yang dibuat secara manual. Inilah yang dinamakan FPS atau frame per second. Oke, lanjut ke pembahasan anime ya. Bagian pertama, anime tertua yang ada di Jepang. Kalau kalian belum tahu, anime pertama sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu, berjudul Katsudo Sashin, yang dibuat sekitar tahun 1907. Dengan durasi 3 detik, anime ini menampilkan karakter seorang pelaut yang memberikan salam kepada penonton lalu menuliskan kanji bertulisan Katsudo Sashin, yang artinya gambar bergerak. Akan tetapi, banyak yang mengira ini bukan kategori anime, dikarenakan animasinya berlangsung 3 detik dan tidak memiliki suara. Pada dasarnya nih, ini tuh termasuk loop animation, yang mana animasi penghujung dan animasi awal dibuat terhubung yang membuat visual gerakannya berulang tanpa henti. Pada umumnya, anime yang kita kenal itu memiliki tokoh karakter, alur cerita, disertai dialog dan musik latar. Meski begitu, Katsudo Sashin inilah dianggap pelopor animasi di Jepang dan menjadi cikal bakal anime di era berikutnya. Pembahasan kedua, masuknya cerita rakyat ke dalam anime. 10 tahun kemudian, atau di tahun 1917, anime sudah mulai menyajikan cerita yang ringan dan lucu. Di era ini, industri studio anime belum ada yang berkembang, dan umumnya anime dibuat secara individual, seperti anime buatan Otoshi Makawa dan Junichi Kochi, berjudul Namakura Gatana. Anime ini bercerita tentang seorang ronin yang rada goblok, lagi ketipu saat ngebeli pedang yang ia kira Sandai Kitetsu, pedang Zoro yang ini, malah dapat Santai Kiteatsu. Intinya ia malah beli pedang yang tumpul dan gak bisa kepake lah. Anime ini memang berfokus pada humor daripada cerita, karena pada dasarnya Nakamura Katana merupakan animasi foreplay yang tayang sebelum penayangan film utama di bioskop Jepang. Ibaratnya nih, ini mirip animasi tai lalat yang tayang sebelum film utama di bioskop Indonesia. Selain hand draw animation, teknik pembuatan anime ini juga menerapkan cut-out animation, yang mana potongan kertas bergambar digerakkan sedikit demi sedikit dan difoto di setiap gerakan. Teknik ini juga bisa disebut stop motion. Oleh karena itu, gerakan di anime ini terkesan kaku dan skennya dibuat menyamping seperti teater wayang. Anime di era ini umumnya tergolong silent animation atau animasi bisu. Adapun anime serupa di era ini seperti Sakura ni Gassen, Urashima Taro, dan Imokawa Mokuzo Genkanban no Maki. Tapi sayangnya anime ini tidak ada salinan fisiknya dan dinyatakan hilang akibat bencana gempa dan kekacauan perang dunia. Lanjut ke pembahasan ketiga. Awal mula anime disajikan dengan suara dan dialog. Kalau ditanya apa anime memiliki suara pertama, jawabannya ada anime Chikara to Hana no Yo no Naka. Dirilis pada tanggal 13 April 1933. Ini merupakan anime yang singkat disutradarai oleh Kenzo Masaoka. Nah, di era ini industri anime mulai bermunculan, dan anime barusan diproduksi oleh Shochiku Moving Picture. Akan tetapi, anime ini tidak memiliki salinan film yang selamat, sehingga anime ini dinyatakan hilang. Bahkan setelah Mimin cari dari berbagai sumber, yang Mimin temukan cuman gambar ini dan sinopsisnya doang. Meski begitu, anime ini tetap menjadi terobosan awal evolusi dari silent animation menuju talkie animation. Setelah itu, anime disajikan dengan dialog, sound effect, dan musik latar. Kita bisa lihat contohnya di anime Ugokie Kori no Tateiki, dirilis pada 31 Desember 1933. Disutradarai oleh Ikuo Oishi dan diproduksi oleh Toho Studio. BTW, Toho Studio sudah ada sejak tahun 1932. Namun produksi anime kian menurun akibat Perang Dunia Kedua. Lebih tepatnya pada tahun 1940-an. Lanjut di pembahasan keempat, anime di era propaganda perang. Di masa Perang Dunia Kedua, anime berubah menjadi alat propaganda perang, yang mana pemerintah Jepang pada saat itu mendorong pembuatan film dokumenter non-edukatif termasuk animasi untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Contoh animenya Momotaro no Omiwashi, dirilis tahun 1943, dan Momotaro Umi no Shinpei di tahun 1945.
Anime ini disutradarai oleh Michio Seo dan diproduksi oleh Shochiku Moving Pictures Laboratory. BTW, Momotaro ini merupakan cerita rakyat asal Jepang bercerita tentang anak yang lahir dari buah persik bernama Momotaro, bertarung melawan Oni atau iblis di Pulau Onigashima. Saat dijadikan sebuah anime, ceritanya dimodifikasi dan disesuaikan dengan latar Perang Dunia. Kenapa nggak cerita originalnya aja yang dijadiin anime, men? Sebenarnya di tahun 1918 sudah ada dibuat animasi bisu yang menceritakan versi originalnya tanpa unsur militer. Hanya saja filmnya telah hilang akibat bencana gempa dan kekacauan Perang Dunia. Fun fact, anime Momotaro Umi no Shinpei ini merupakan anime panjang pertama yang tayang pertama kali di Jepang. Lanjut ke pembahasan kelima, munculnya anime berwarna. Di tahun 1948, Pak Kenzo Masaoka dan partnernya Sanae Yamamoto mendirikan studio animasi Japan Animation Film di daerah Tokyo, Jepang. Lalu diakuisisi menjadi Toei Doga oleh Pak Hokawa Hiroshi pada tahun 1956. Kalian pasti nggak asing dengan studio Toei, karena ini merupakan studio yang menggarap anime-anime ikonik kayak Digimon, Dragon Ball, dan One Piece. Nah, studio inilah yang berhasil menjadi pelopor anime berwarna di Jepang berjudul Hakugen pada tahun 1958. Anime ini mengadaptasi legenda ular putih cerita rakyat yang berasal dari Tiongkok. Meski ini merupakan hasil karya studio Jepang, akan tetapi Bapak Shin Uehara, orang yang mengadaptasi cerita rakyat tersebut, tetap mempertahankan karakter dan nama yang bergaya Tiongkok. BTW, ini merupakan anime movie yang tayang di bioskop dengan durasi 75 menit. Di masa itu, Toei melibatkan sekitar 13.590 staf dan menyelesaikan proyek movie ini dalam kurun waktu 8 bulan. Bukan main. Fun fact, Pak Okawa Hiroshi awalnya terinspirasi dari kartun Disney Snow White buatan Amerika tentunya. Bahkan anime Hakugen ini juga pernah dirilis di Amerika dengan judul Panda and the Magic Serpent pada tahun 1961. Namun sayangnya anime ini kurang terkenal dan kurang diminati. Padahal kalau rame bakal lanjut part 2. Hehe. Pembahasan ke-6, era lahirnya anime modern. Di tahun 1960, Pak Osamu Tezuka yang dijuluki Bapak Manga mendirikan Mushi Production atau studio animasinya sendiri. BTW, kalau kalian belum tahu perkembangan manga dan kenapa Pak Osamu Tezuka dijuluki God of Manga, kalian bisa nonton short Mimin yang membahas perkembangan manga. Linknya bakal Mimin cantumin di deskripsi. Oke, lanjut ke pembahasan anime. Mushi Production merilis anime pertamanya yaitu Tetsuwan Atom atau anime Astro Boy di tahun 1963. Jika sebelumnya anime tayang di bioskop, di era ini anime ditayangkan di televisi dan menjadi serial mingguan. Yang mana hype dan keseruannya itu mirip pada masa kita bocil dulu, termasuk Mimin. Jadi keinget nih, rutinitas hari Minggu tuh bangun pagi, salat subuh, habis itu apa? Ya, nonton TV. Yang mana tontonan kita di hari Minggu di televisi serasa VIP, mau nonton Ultraman, Power Ranger, Shinchan, Doraemon lah. Itu cuma ada sekali seminggu, Wak. Adapun hari Minggu tuh terasa boring karena malah nonton tinju dunia. Akibat kalah rebutan remote sama bapak. Siapa nih yang sama? Coba komen. Oke, lanjut ke pembahasan anime lagi. Sebenarnya ada anime Mitsu no Hanashi dan Otogi Manga Kalender yang juga tayang di televisi jauh sebelum anime Astro Boy. Hanya saja ketenarannya tidak se-booming Astro Boy. Loh, kok anime Astro Boy warnanya hitam putih, men? Era sebelumnya kan anime sudah berwarna. Pertanyaan yang bagus. Jawaban simpelnya karena format TV Jepang saat itu umumnya masih hitam putih. Adapun TV berwarna masih jarang ditemukan karena termasuk barang mewah. Jadi percuma juga Pak Osamu membuat anime berwarna, tapi malah ujung-ujungnya anak-anak nonton dengan format hitam putih. Ditambah lagi, produksi anime berwarna bisa menelan biaya yang lebih mahal dan pengerjaannya rumit serta butuh banyak waktu. Dan kedua elemen ini cocoknya dimasak menjadi anime bioskop. Karena laba penayangan di bioskop jauh lebih besar lewat penjualan tiket dibandingkan penayangan televisi yang pemasukannya hanya lewat iklan dan sponsor yang masih minim. Tapi jangan salah, Pak Osamu juga pernah membuat anime berwarna pertamanya di tahun 1965 berjudul Kinba the White Lion, yang juga merupakan anime serial mingguan. Di tahun 1970-an, televisi bukan lagi barang yang mewah dan harganya sudah terjangkau. Televisi warna sudah merata di setiap khalayak.
Seiring perkembangan teknologi, 10 tahun kemudian anime Astro Boy Tetsujin ni Juha Chigo Sally the Witch diremake menjadi versi berwarna serentak dengan rilisnya anime Dragon Ball, Senseiya, Mobile Suit Gundam, anime Akira, dan Captain Tsubasa. Berikut alasan mengapa anime televisi lebih terkenal daripada animasi bioskop buatan Toei. Yang pertama, karena format anime kayak Astro Boy disajikan dalam serial televisi dan bisa diakses oleh khalayak yang lebih luas dibandingkan dengan anime Hakugen yang formatnya movie bioskop, yang mana menonton bioskop merupakan hiburan yang tergolong mewah dan penyajiannya terbatas. Dan alasan kedua, adaptasi anime dari sebuah manga tentunya lebih menjamin popularitas. Ibaratnya manga bagaikan sebuah brosur yang memperkenalkan produk kepada khalayak umum. Fanbase-nya udah terbentuk bahkan sebelum animenya lahir. Dan sekarang banyak studio anime yang menggarap cerita dari manga populer untuk dijadikan anime, baik tayangan serial maupun movie kelas bioskop. Namun di sisi lain, ada juga anime yang diproduksi tanpa adaptasi manga, seperti anime Violet Evergarden yang diproduksi oleh Kyoto Animation. Pada dasarnya, anime ini mengadaptasi cerita novel karya Kana Akatsuki yang diadaptasi menjadi series 13 episode, satu anime prequel, dan ditutup satu anime movie. Ada juga anime movie karya Makoto Shinkai seperti Kimi no Na wa Tenki no Ko dan Suzume no Tojimari, mahakarya tanpa adaptasi manga yang visualnya bikin Mimin pengen masuk ke dalam animenya friend. Mimin sampai rewatch anime ini berkali-kali karena gamon berat sama animenya. Ditambah emosi yang dituangkan dalam anime ini memikat hati semua penonton termasuk Mimin. Dan itulah perkembangan anime yang berawal dari animasi eksperimen yang sederhana berkembang menjadi mahakarya yang mengguncang dunia. Di penghujung video ini Mimin pengen bilang bahwasanya di balik keindahan sebuah anime banyak orang-orang kreatif yang menuangkan bakat mereka, baik dalam membuat cerita, animasi, ataupun voice karakter. Dan alangkah baiknya jika kita menonton anime legal tanpa bajakan. Itu sebagai bentuk cara kita menghargai karya orang lain. Because everything deserves respect, bro. Oke, sekian dari Mimin. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like and subscribe. Dan bila ada kritik dan saran, silakan salurkan lewat kolom komentar. Mimin Ketoprak pamit undur diri. Saatnya untuk bye-bye and see you.